Halo, assalamualaikum dulur, berjumpa lagi dengan saya Menol. Berpun kabar dulur, sehat kan, mugi-mugi paring kesehatan. Nah, di video kali ini saya memasak kacang panjang dengan lobak kering ya lur ya. Iki ala masakan Hongkong. Semoga majikan sama suka seperti majikanku. Oke, pertama ini tadi saya sudah beli kacang panjang. Ini tadi harganya $8 lur. Segini, jadi tergantung yang makan ada berapa orang. Jadi saya pakai seberapa gitu ya. Oke, lanjut. Ini saya mau buang yang bagian pucuk-pucuknya yes, pokoknya iki sing bagian iki biasanya kan dibuang ya lur ya. Dan setelah dibuang ini bisa dipotong sesuai selera panjang pendeknya yo. Jadi iki belum saya cuci, semisalnya dicuci dulu baru dipotong juga bisa, semisal dipotong dulu baru dicuci juga bisa, sesuai selera. Tapi biasanya iku mungkin kebanyakan itu dicuci dulu baru dipotong ya lur ya, karena supaya tidak hilang vitaminnya jarene ngono kuwi. Tapi kalau saya tidak lur, jadi saya potong dhisik baru dicuci. Wis tergantung lah, sesuai selera, nggak usah dipermasalahkan ya lur. Soalnya oke banget sing komen seperti itu kalau saya masak kacang panjang. Oke, lanjut. Dan setelah itu saya cuci dulu sampai bersih sampai beberapa kali, dan setelah itu baru ditiriskan dulu seperti ini lor. Nah, oke lanjut. Dan setelah itu ini adalah lobak kering ya lur. Kalau biasanya di Hongkong itu disebut dengan joibo. Nah, ini lobak keringnya yang agak tipis dan juga agak panjang. Iki karena dikasih keluarga nih bosku ya. Jadi saudara nih bosku itu ada di Cina, dia nih bikin sendiri ngono lur. Jadi seperti ini, beda sama beli di pasar-pasar ya. Kalau beli di pasar itu dia niki lebih ke tebel gitu ya, dan juga pendek. Kalau ini itu lebih ke panjang. Tapi yos podo ae iki jenenge joibo, lobak kering ya aku ngarani. Lobak yang dikeringkan ya iki rada asin lur, makanya iki saya rendam dulu seperti ini. Iki direndam selama 5 menit saja. Oke, lanjut. Ini tadi saya sudah merebus air, terus kacang panjangnya saya rebus dulu. Kenapa harus direbus dulu? Supaya nanti waktu setelah dimasak itu warnanya nggak terlalu kuning ngono lho. Jadi biasanya kan iki kacang panjang iki rada suwi to numise ya wis, jadi harus direbus dulu. Iki direbus setengah matang wae. Oke, lanjut. Dan setelah itu ini adalah bawang putih, kita tambahin dengan bawang putih cincang sesuai selera saja ya lur ya. Dicincang dulu bawang putih seperti ini, dan setelah dicincang bisa disisihkan. Bawang putih pakai secukupnya lur, karena keluarga nih bosku itu suka banget dengan bawang putih cincang, jadi kita tambahin dengan bawang putih cincang. Oke, lanjut. Dan ini tadi kacang panjangnya sudah mendidih, jadi ini masih saya rebus dulu ya lur. Saya rebus dulu sampai setengah matang gitu, soalnya nanti numisnya itu sebentar, nggak usah terlalu lama. Oke, ini bisa diaduk-aduk dhisik seperti ini kacang panjangnya. Terus iki ditutup, ditunggu saja sampai rada empuk. Oke, ini tadi sudah saya rendam selama 5 menit, dan setelah itu dicuci sampai bersih lalu dipotong sesuai selera. Jadi iki panjang-panjang seperti ini ya lur ya, harus ditata. Yo carane lek motong sesuai selera. Karena iki kadangku keluarga nih bosku itu kan ada yang di Cina ya lur ya. Jadi iki biasanya iki ngasih ngene iki ya lobak kering, kadang udang sing kering ngono kae lur. Jadi ya wis, daripada nggak dimasak ya tak masak seperti inilah. Maksudnya iki daripada beli. Kalau dibeli di luar juga sama saja lor, tapi dia niki lebih ketebel lor. Kalau ini ki ke rodok tipis lor. Oke, lanjut. Pokoknya ngono kuwi lah lor ya. Terus iki dipotong dulu sesuai selera, kecil-kecil seperti ini. Dan ini sayur kacang panjang iki wis matang, bisa diangkat dulu, disisihkan, terus dibuang airnya gitu ya lor ya. Diangkat dulu sampai selesai seperti ini. Tingkat keempukannya sesuai selera lah. Siap memasak lor, panasnya wajan dulu, terus tuang minyak secukupnya, dan setelah itu masukkan bawang putih cincang, ditumis dulu sampai keluar aroma harum, digosang-gosang ya. Apinya menggunakan api sedang saja ya. Dan setelah ditumis digoseng seperti ini, rodok kecoklat-coklatan bawang putih, terus masukkan lobak kering yang sudah dipotong tadi, terus digosang-goseng lagi.
Digrosang-groseng dulu seperti ini sampai keluar aroma harum ben enak ya lur ya. Dan setelah itu baru masukkan kacang panjang. Maaf ya lur, suaraku rodoan erak karena kalau musim dingin itu tuh sering banget aku ki koyo enggak penak ono lho ndek apa jenenge dek gulu ya, maaf banget kalau suaranya rodok enggak terlalu bagus gitu. Oke lanjut, dan setelah itu masukkan kacangnya digrosang-groseng seperti ini. Lalu ini saya tambahkan dengan kecap ikan lor. Kalau ditumis itu nggawe kecap ikan itu lebih enak lor, sedep lor. Terus dimasukkan dulu secukupnya kecap ikan, lalu tambah nih gula, tambah nih garam, dan setelah itu diaduk sampai merata. Oke lanjut, dan setelah itu ini nanti bisa ditambahkan dengan saus tiram, sedikit saus tiram ben agak sedep ya lor ya, ben rodok enak. Nah ini kalau terlalu kering banget ini bisa ditambahkan dengan air, tapi bertahap saja airnya yo, sedikit demi sedikit gitu supaya nggak terlalu gosong gitu aja ya lor ya. Oke lanjut, ini saya tambahkan lagi sedikit airnya, lalu bisa digrosang-groseng lagi. Jadi ini ndak berkuah ya lur ya, makanya iki lek masukkan air harus sedikit demi sedikit. Oke lanjut, ini saya tambahkan dengan saus tiram secukupnya saja, dan setelah itu dimasak grosang-grosang. Dan iki alhamdulillah menu iki simple banget, enak tambahan ya lur ya. Jadi iki harus ada dagingnya, maksudnya iki perpaduan menu gitu ya lur ya. Oke, maksudnya ada menu yang lainnya. Mbok piye lek ngomong gue lur salah. Oke lanjut, iki digrosang-groseng saja. Ini bisa diincipin, kalau sudah pas rasanya ya wis berarti wis mateng. Cepet banget, nggak usah terlalu lama karena kacang panjangnya tadi kan sudah direbus jadi wis rada empuk. Jadi terus ditumis-tumis wis pas banget, nggak usah terlalu empuk banget ya lur ya. Nah seperti ini saja, dan setelah itu saya tambahkan dengan larutan tepung maizena ben tambah dia niki rada peket ngono lho, apa jenenge enak ngono lho ya. Wis pokoknya intinya ngono kuwi lur ya. Nah ini kalau sudah kelihatan agak mengental, wis bumbune meresap kuwi mau, terus matikan kompor, wis siap dihidangkan kanggo majikan lor. Iki caranya sangat mudah dan gampang. Selamat mencoba, semoga majikan sampai suka seperti majikanku. Terima kasih ya yang sudah menonton video saya sampai habis, dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuannya di subscribe dulu, di like, komen, dan juga share. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di next video selanjutnya, masak-masakan nangkong buat sehari-hari yang simple, mudah, dan majikanku suka. Oke, bye bye, matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.